paling bergengsi kembali hadir. Dan sebentar lagi kita akan melihat keseruan, ketegangan, drama, aksi saling menyalip, dan kejutan yang dihadirkan di race Liga 1 ini pemirsa. Maka sangat rugi sekali jika Anda melewati race paling elit di Liga Balap Kelereng ini. Apalagi jika Anda tidak mengikuti premiernya dan berinteraksi dengan sesama pecinta balap kelereng di live comment. Dan saya Edgar Sujatmoko masih menemani Anda pemirsa, menemani hingga akhir musim nanti, sampai kita mengetahui tim manakah yang akan juara di Liga 1 ini. Dan saat ini kita lihat pemirsa, Arema Malang diunggulkan menjadi tim pertama yang menjuarai Liga 1 karena sedang berada di puncak klasemen dengan mengumpulkan 133 poin. Dan di belakangnya ada Maung Bandung dengan 126 poin. Oh, ternyata pemirsa posisi 7 hingga peringkat 2 memiliki selisih poin yang tipis sekali. Persija Jakarta yang berada di posisi 7 hanya berjarak 6 poin saja dari rivalnya yang berada di posisi 2. Semakin menarik saja persaingan di klasemen pemirsa, apalagi menuju akhir musim nanti yang pastinya race Liga 1 ini semakin menegangkan dalam perebutan gelar juara. Belum lagi keseruan di zona degradasi yang membuat tim-tim di posisi buncit pasti akan lebih ngotot untuk meraih poin agar tetap bermain di Liga Kasta teratas ini. Dan tim tuan rumah yang di Persela Lamongan akan mengawali race ini dengan start pertama. Tentu bermain di hadapan pendukung mereka akan membuat Persela Lamongan lebih termotivasi. Sementara di belakangnya Bali United yang bangkit di putaran kedua Liga 1 ini akan start di posisi kedua dengan menurunkan markman-nya. Kita lihat saja apakah keperkasaan Bali United akan berlanjut di race ke-15 ini atau tidak. Dan di race ini pemirsa, kembali pemain bertipe balancer dan markman banyak diturunkan. Hanya Maung Bandung yang menurunkan kornamen mereka, dan Persikabo Bogor, Persija Jakarta, dan Persik Kediri yang memasang sprinternya. Kita nantikan saja tim manakah yang akan sukses menerapkan strateginya di race kali ini. Dan inilah penampakan sirkuit Surajaya Lamongan. Rintangan berat akan dihadapi oleh tim-tim balap kelereng saat akan memasuki garis finish nanti, karena ada jalur mini zigzag di sana. Dan trek antara tikungan keempat dan kelima akan memberikan keuntungan bagi pemain bertipe sprinter, karena di sana ada trek lurus yang cukup panjang. Namun itu tergantung apakah sprinter mampu melewati pemain bertahan seperti markman. Dan keseruan di bangku penonton tidak pernah sepi dari teriakan dan chant mereka pemirsa. Dan spanduk bertuliskan kalimat semangat selalu mereka bawa di setiap race-nya. Tentu Anda yang sedang menonton lewat layar kaca Anda tidak boleh kalah dengan penonton di tribun. Dan seluruh balap kelereng sudah bersiap di sana. Ekspresi para pemain juga sudah mulai tegang. Adrenalin di race ini semakin terasa saja pemirsa. Dan kita lihat lampu start dinyalakan pemirsa, dan sirkuit Surajaya Lamongan melaju. Dan Persiraja Banda Aceh melakukan start sempurna pemirsa, langsung merebut posisi pertama dari sang tuan rumah. Oh, kita lihat posisi pertama Persiraja Banda Aceh langsung hilang pemirsa. Oh, menyerang tadi Persiraja Banda Aceh, namun digagalkan serangan itu dengan mudah oleh pemain Persija Jakarta. Namun serangan masih berlanjut pemirsa, tidak membiarkan Persija Jakarta bernapas lega. Ada banyak tim juga di belakangnya. Oh, di marking saja musuh-musuhnya itu oleh sang macan Kemayoran. Tapi masih belum aman Persija Jakarta. PSS Sleman tiba-tiba memimpin. Kembali Persija Jakarta merebut pimpinan balapan pemirsa. Luar biasa di lap ini. Dan kini lap kedua pemirsa, PSS Sleman mengajar dan menyalip Persija Jakarta, dan Maung Bandung juga sedang mengancam posisi Persija Jakarta. Namun mulus sekali cornering dari macan Kemayoran pemirsa, sehingga mampu mendekat dengan PSS Sleman yang ada di depan. Kembali di posisi pertama Persija Jakarta, menikung PSS Sleman dengan cara yang elegan sekali. Dan tadi melakukan sedikit marking pemirsa, sehingga jarak Persija Jakarta mulai menjauh dari ancaman PSS Sleman yang mencoba menyerang. Oh, Persipura Jayapura di sana di posisi 2, tapi berhasil direbut lagi oleh PSS Sleman. Kini Persija Jakarta terancam. Oh, marking yang sangat telak sekali pemirsa yang dilakukan Persija Jakarta kepada PSS Sleman. Dan sudah 2 putaran Persija Jakarta memimpin pemirsa, dan terlihat cukup jauh meninggalkan para kompetitornya itu. Namun Persija Jakarta harus tetap berhati-hati karena kecepatan tak terduga sering terjadi yang disebabkan oleh dorongan dari tim lain, sehingga macan Kemayoran ini harus tetap sigap dalam melakukan pertahanan terhadap serangan para musuhnya. Dan cornering yang buruk Persija Jakarta tadi sehingga melambat kini. Oh, disalip Persija Jakarta pemirsa. Persiraja Banda Aceh Malaysia menyalip Persija Jakarta. Baru saja dibicarakan tadi, Persija Jakarta sudah disalip oleh tim lain karena kesalahannya yang tidak mampu melakukan
mendapatkan countering yang baik saat di tikungan ke-9 tadi, tikungan yang sangat tajam. Dan kali ini yang memimpin adalah Persiraja Banda Aceh pemirsa, yang melakukan rentetan countering yang sangat mulus sekali. Oh, tapi membentur pemirsa, tikungan berujung tidak berhenti seperti di sirkuit Brawijaya, yang menyebabkan Persiraja Banda Aceh gagal finish dan mulai mendekati tim lain pemirsa, mulai mengajar Persiraja Banda Aceh sepertinya, karena tadi sempat melakukan kesalahan yang membuat kecepatan Laskar Rencong melamban sehingga mulai terkejar yakini. Di posisi 2 ternyata sudah berganti, kini Persipura Jayapura berusaha mengejar Persiraja Banda Aceh dan berusaha meraih kemenangan ketiganya di musim ini, sekaligus menaikkan peringkatnya di klasemen Liga yang setiap minggunya selalu turun karena sering gagal finish dan tidak mendapatkan poin pemirsa. Lap kelima pemirsa, satu lap sebelumnya tidak ada gangguan yang didapat, belum ada serangan terhadap Persiraja Banda Aceh. Oh, langsung menyerang Bone Samarinda dan kembali menyerang lagi pemirsa. Di lap ini posisi Persiraja Banda Aceh tidak aman, sudah mulai mendapatkan tekanan dari tim-tim di belakangnya, dan kini kembali mendekat Bone Samarinda, menyerang sampai pindah balapan dan kembali juga menjauh Persiraja Banda Aceh. Harus segera menjauh Laskar Rencong agar di track Zicar nanti bisa aman posisinya, karena jika posisi ini terus bertahan, ia bisa saja disalib oleh Bone Samarinda yang sedang menyerangnya. Oh, tidak mampu bertahan pemirsa, dan kembali disalib Persiraja Banda Aceh. Lagi-lagi ketidakmampuannya dalam bertahan membuat Persiraja Banda Aceh disalib oleh dua tim di belakangnya. Kini kembali seru balapan ini pemirsa, kembali kita diperlihatkan aksi saling menyalip yang dilakukan oleh Bone Samarinda dan Persipura Jayapura. Oh, Bone disalib pemirsa, Persipura Jayapura dan Persiraja Banda Aceh lewat jalur dalam tadi sehingga berhasil menyalip Bone Samarinda, dan kini keduanya sedang bersaing di baris depan. Sangat dekat sekali kedua tim ini pemirsa, saling bersaing di baris depan merebutkan posisi pertama. Oh, Persipura melebar dan disalib di sana, dan lagi-lagi disalib di posisi 3 kini Persipura Jayapura. Dan Persita Tangerang mulai bangkit sepertinya di lap ke-6 ini, namun ancaman Persipura Jayapura sedang menghantuinya di sana. Oh, tidak mampu menghalau serangan Persipura Jayapura pemirsa, dan membuat Persita Tangerang disalib. Dan kini Persiraja Banda Aceh kembali memimpin pemirsa, tapi kembali juga Persipura Jayapura mengancam ingin merebut pimpinan balapan dari pemainnya itu, dan lewat jalur dalam Persipura Jayapura, namun countering yang buruk sekali sehingga momentumnya menyalip Persiraja hilang seketika pemirsa. Oh, tapi kembali dekat kini dan hampir saja disalip tadi oleh Bone Samarinda. Persiraja Banda Aceh masih stabil kecepatannya, masih menjaga jarak aman dengan Persipura Jayapura, namun dorongan didapat dari tim di belakangnya memberikan tambahan kecepatan sehingga Persipura Jayapura berhasil kembali menyalip Persiraja Banda Aceh pemirsa. Dorongan yang didapat Persipura Jayapura berhasil membuatnya memimpin balapan di lap ke-8 ini. Dan setengah lap sudah berlalu pemirsa, beberapa kali kita disuguhkan aksi perebutan pimpinan balapan, dan kali ini pun sepertinya sebentar lagi akan terjadi perampasan posisi pertama, tapi ternyata gagal pemirsa karena Persiraja Banda Aceh yang memepet tadi telah kehilangan posisi 2-nya. Dan saat ini yang sedang mengejar tim Mutiara Hitam adalah tim tuan rumah yang sepertinya mulai unjuk gigi di hadapan pendukungnya yang datang di race ini, dan terlihat mulai menyerang Persela Lamongan di sana pemirsa. Oh, marking telah didapatkan tapi masih bisa menjaga kecepatannya sehingga melanjutkan serangan yang tertunda tadi pemirsa, dan cepat sekali Persela di sana. Oh, berhasil menyalip Persipura Jayapura pemirsa. Oh, terkendala Persela Lamongan di conveyor, usahanya merebut posisi pertama tadi sia-sia saja. Sayang sekali Persela Lamongan, dan Persipura Jayapura sangat beruntung pemirsa, masih bertahan menjadi pimpinan balapan berkat kesalahan yang dilakukan oleh Persela Lamongan. Dan kini kita lihat Persipura Jayapura berusaha semakin menjauhkan jaraknya agar lebih aman di jalur zigzag nanti. Namun PSS Sleman di sana pemirsa semakin mendekat saja melakukan serangan dan kembali melakukan marking Persipura Jayapura. Pertahanan yang luar biasa Persipura Jayapura di race ke-15 ini, dan sebentar lagi akan memasuki jalur zigzag pemirsa. Jarak Persipura masih aman, cukup jauh dari jangkauan ancaman musuh-musuhnya yang ada di belakangnya yang terus-menerus melancarkan serangan. 2 lap sudah Persipura Jayapura bertahan pemirsa, dan masih tersisa 5 lap lagi menuju kemenangan. Namun sepertinya tidak mudah karena saat ini sedang bahaya posisinya. Disalib 2 tim sekaligus Persipura Jayapura pemirsa. Ia disalib di tikungan 2 jalur tadi, dan tampaknya akan disalib lagi di posisi 4 kini Persipura Jayapura. Lagi-lagi 2 tim menyalipnya pemirsa. Oh, Persipura Jayapura semakin turun posisinya. Kini tim Mutiara Hitam itu ada di posisi 7. Sayang sekali Persipura Jayapura pada sebelumnya cukup tangguh di posisi pertama, dan saat ini Bayangkara sedang memimpin pemirsa, menggantikan Persipura Jayapura yang sebelumnya memimpin.
Tersisa 4 putaran lagi pemirsa, dan Bayangkara diunggulkan di sisa lap ini. Bahkan jaraknya semakin jauh dengan PSS Sleman, tim yang paling dekat dengan The Guardian ini. Namun mampukah Bayangkara mempertahankan jarak ini hingga di jalur zigzag nanti pemirsa? Karena di jalur zigzag di sirkuit Surajaya Lamongan ini sering terjadi perebutan pimpinan balapan seperti di lap-lap sebelumnya yang sering terjadi. Oh, namun kita lihat pemirsa, ada ancaman di sana, gagal mempertahankan jarak Bayangkara pemirsa, sehingga membuat posisi pertamanya direbut dan juga posisi duanya direbut oleh PSM Makassar. Dan PSM Makassar cepat sekali di sana kembali merebut posisi tim di depannya dan memimpin balapan kali ini. Luar biasa aksi menyalip PSM Makassar pemirsa. Oh, keduanya bersisian. PSS Sleman kembali memimpin, menyalip PSM Makassar saat keluar dari konveyor. Sayang sekali PSM Makassar, tapi kita lihat PSM Makassar kembali lagi memimpin balapan saat menyalip PSS Sleman di tikungan 2 jalur. Dan kita lihat saja pemirsa, apakah PSM Makassar kali ini mampu mempertahankan keunggulannya itu yang sangat sulit direbut dari PSS Sleman. Dan ternyata di posisi 2 baru saja ditepati oleh Persebaya Surabaya pemirsa. Oh, hampir saja PSM Makassar disalip di sana. Sedikit lagi ya disalip tadi oleh PSS Sleman, tapi belum aman. Dan kali ini berhasil Super LJ merebut pimpinan balapan dari tangan PSM Makassar. Dan sepertinya PSM Makassar masih mengajar dan menyalip PSS Sleman pemirsa. Cepat sekali posisi PSS Sleman direbut oleh PSM Makassar, namun kembali merebut posisi pertama itu lagi saat memaksa PSM Makassar menabrak pemisah tikungan yang membuatnya melambat seketika. Dan Persebaya Surabaya kembali di posisi 2 saat menyalip PSM Makassar yang hilang kecepatannya pemirsa karena insiden di tikungan 2 jalur di sirkuit ini. Dan terlihat ancaman mulai datang. Persebaya Surabaya mencoba peruntungannya pemirsa untuk menyalip PSS Sleman yang tangguh di depan. Oh, Persipura Jayapura cepat di sana. Persebaya Surabaya didorong. Apakah akan menyalip? Oh, dibalik diserang Persebaya Surabaya, gagal merebut posisi pertama pemirsa. Sudah 8-14 pemirsa, dan sebentar lagi PSS Sleman akan meraih kemenangan keduanya. Dan tentu saja kemenangan di race ini bisa saja membawanya ke puncak klasemen Liga 1 dan berpeluang besar meraih juara. Namun para musuhnya tidak tinggal diam tentu saja. Terlihat mulai memberikan serangan dan tekanan di sana kepada pemain PSS Sleman yang turun. Dan kawasan bahaya akan dimasuki oleh PSS Sleman kini, dan baju hijau sedang menyerang di sana. Dua tim juga ikut menyerang. Bahaya pemirsa. Oh, di-marking saja oleh PSS Sleman dan berusaha menjauh dari jangkauan tim-tim di belakangnya agar bisa aman posisinya di jalur zigzag ini. Karena jalur ini rawan pemirsa, dan ternyata berhasil dilalui dengan aman tanpa ada tekanan dan ancaman dari para kompetitornya. Lap terakhir pemirsa, lap paling menegangkan di race ini dan sekaligus paling menentukan bagi PSS Sleman yang sedang mengincar kemenangan di sirkuit ini. Oh, tapi kita lihat di sana dua tim melewati jalur dalam pemirsa dan menyalip PSS Sleman yang di posisi pertama. Dan kini Persebaya Surabaya sedang memimpin dengan membantu tadi berusaha menyerang, dan tampaknya Persebaya Surabaya semakin jauh pemirsa, semakin di depan di lap terakhir ini. Jika jarak ini mampu bertahan, maka Persebaya Surabaya akan terhindar dari drama di tikungan terakhir nanti. Dan benar saja sepertinya pemirsa, sangat jauh Persebaya Surabaya untuk disalip. Mustahil bagi PSM Makassar, dan finish Persebaya Surabaya untuk kali kedua berhasil menang pemirsa di ajang Liga 1 musim 2021. Aksi yang di trek 2 jalur berhasil mengantarkannya meraih 25 poin di race ini. Poinnya sangat penting tentunya bagi Persebaya Surabaya untuk tetap bersaing memperebutkan gelar juara di Liga 1 Memberan Indonesia. Selamat atas kemenangannya Persebaya Surabaya. Dan inilah hasil lengkap race ini dengan Persebaya Surabaya berhasil keluar sebagai pemenang di race 15 dan PSM Makassar di posisi 2. Sementara PSS Sleman yang sempat dominan di akhir-akhir race finish di posisi 3 pemirsa. Dan tim tuan rumah sangat tragis sekali, hanya meraih 1 poin dari kandangnya sendiri. Tentu ini hasil yang sangat mengecewakan bagi Laskar Joko Tingkir, apalagi bagi Lamania yang hadir mendukung Persela Lamongan bertanding di sirkuit Surajaya Lamongan ini. Dan di layar kaca Anda terlihat tayangan ulang race ini dan dibuka dengan momen di lap pertama yang terjadi di jalur zigzag. Di sana terlihat Persija Jakarta pemirsa berhasil memotong jalur PSS Sleman dan merebut posisi pertama. Namun Persija Jakarta kembali disalip saat memasuki trek 2 jalur. PSS Sleman berhasil melalui jalur dalam pemirsa dan menyalip pemain Macan Kemayoran itu. Dan Persija Jakarta tentu tidak tinggal diam, ia langsung melancarkan serangan balik dan menyalip PSS Sleman dengan cara yang elegan sekali. Dan inilah momen lap kelima, momen di mana Bone Samarinda 2 kali melakukan serangan terhadap Persiraja Banda Aceh pemirsa. Serangan pertama Bone Samarinda sempat gagal, namun di serangan keduanya peserta etam ini berhasil menghindari marki Persiraja Banda Aceh lalu merebut posisi pertama.
Dan di tempat yang sama, lagi-lagi Persiraja Marace gagal menghalau lawannya yang melakukan serangan terhadap posisi pertamanya. Dan kali ini yang merebut pimpinan balapan Laskar Rencong itu adalah Persipura Jayapura dengan cara memotong jalur Persiraja dan langsung melakukan marking telak. Inilah momen lap akhir pemirsa, momen di mana PSS Sleman membentur pemisah hitungan yang membuatnya disalib oleh 3 tim sekaligus. Dan momen ini juga menjadi momen kemenangan bagi Persebaya Surabaya yang berhasil memanfaatkan kesalahan PSS Sleman. Inilah klasemen sementara di race week ke-15 ini. Dan ternyata pemirsa, Arema Malang tidak lagi menghuni puncak klasemen karena digeser oleh PSS Sleman yang berhasil finish ketiga di race ini. Namun Arema tidak perlu berkecil hati karena jaraknya dengan PSS Sleman hanya 6 poin saja. Namun yang perlu diwaspadai adalah ancaman rival abadinya yang kini naik ke posisi 3 dengan mengoleksi 133 poin, berjarak 2 poin dari Singoedan. Dan 2 tim dengan rivalitas tinggi juga menghuni tepat di belakang mereka dengan selisih yang tipis sekali. Dan bonek mania akhirnya kembali melihat baju hijau menang lagi. Kemenangan yang sangat mereka nantikan tentunya agar kembali bersaing di papan atas. Tentu baik Persebaya Surabaya dan pendukung mereka semakin optimis menatap sisa race ke depan setelah kemenangan di sirkuit Surajaya Lamongan ini. Dan race week ke-15 berakhir sampai di sini pemirsa. Anda telah menyaksikan race Liga 3, Liga 2 dan juga puncak race Liga Balap Kelereng yakni Liga 1. Tentu di 3 race nanti aksi saling menyalip akan lebih seru karena sisa race itu akan menentukan gelar juara. Dan sebelum berpisah pemirsa, pastikan Anda telah subscribe YouTube channel Mamberan Indonesia. Nyalakan juga notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan tayangan Premier Race Liga Balap Kelereng. Dan saya komentator setia Anda undur diri. Sampai jumpa.